Halo, di video pembelajaran kita hari ini kita akan bahas tentang pemrograman basis data kembali ya. Nah, di pertemuan sebelumnya kan kita sudah membuat sebuah aplikasi ya, aplikasi mobile untuk menampilkan data dari tabel database MySQL kita. Kan itu ya video sebelumnya ya. Nah, di hari ini kita akan membuat program untuk menambah data baru ke dalam tabel yang sudah kita buat. Nah, kebetulan saya sudah start sum control panel saya, ya kan? Seperti yang di video minggu lalu saya sudah bilang bahwa kalian harus menginstalasi dulu sum control panelnya untuk bisa memanajemen database-nya nanti. Karena nanti yang bertugas untuk melakukan proses simpan update delete database itu bukan si framework 7 melainkan PHP gitu ya. Nah, ini sudah saya start Apache dan MySQL-nya. Lalu saya buka localhost /php myadmin ya, seperti ini. Lalu saya buka apa kemarin aplikasi kita ya, perpustakaan ya. Ini dia. Nah, tabel kita kan ada tabel buku ya. Di sini ada 2 buku ya. Nah, kemarin kan kita masih menampilkan datanya ke dalam aplikasi kita, ya kan, melalui framework 7. Nah, yang memproses untuk menampilkan data ini kan PHP ya. Nah, kalau saya buka satu lagi VS Code saya membuka untuk yang di PHP-nya ya. Folder project PHP-nya kan ada di C ya, lalu di sum, atdocs, lalu di mana kemarin ya? Perpustakaan ya. Kita lihat dulu perpustakaan. Nah, ini perpus F7 kan ini ya folder project kita. Nah, kalau saya lihat kan ini yang sudah kita buat untuk menampilkan data dari tabel buku. Ya, ini yang dikerjakan oleh PHP-nya untuk menampilkan. Nah, selanjutnya adalah kita mau buat program untuk menyimpan data ke dalam tabel buku yang sudah kita miliki. Ya. Nah, caranya bagaimana? Nah, yang pertama adalah kita buat dulu file ataupun program PHP untuk membaca, bukan membaca, sorry. Untuk menyimpan data ke dalam tabel buku yang sudah kita miliki, ya kan? Nah, misalnya saya buat aja file baru di sini. Oke. New file. Lalu saya simpan dengan nama sbuku, untuk saya singkat ya, simpan buku itu artinya .php. Nah, di sini saya buka langsung seperti ini, lalu saya include file koneksi untuk melakukan konektivitas, ya kan? Oke, lalu yang dari baca .php ini, header-nya ini saya ambil biar cepat ya. Ini saya copy, saya pindahkan ke sini supaya apa? Ini untuk apa? Agar framework 7 kita boleh diizinkan masuk ke dalam server web kita, server PHP-nya gitu ya. Jadi harus kita buat header configuration ya, supaya si framework 7 boleh masuk ke server PHP yang untuk menghandle database kita gitu ya. Oke, lalu sekarang kalau kita lihat inputannya apa aja? ISBN, judul buku, tahun, penerbit, dan penulis. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nah, masing-masing kita sediakan aja variabelnya di PHP-nya. Pertama ISBN. Nanti sumber datanya dari string underscore dollar post dari text box nanti yang namanya ISBN misalnya. Oke. Lalu habis itu judul ya. Ini berasal dari underscore post dari judul. Lalu habis judul apa tadi lagi? Judul, tahun, penerbit, tahun. Juga seperti itu. Tahun ya. Lalu ini penerbit. Underscore post penerbit. Lalu penulisnya siapa? Kan gitu ya. Underscore post penulis. Oke. Lalu kita jalankan query untuk menyimpan datanya ya. Oke, saya buat dalam suatu SQL variabelnya, lalu saya masukkan insert into ke tabel buku kan gitu ya, values
Values-nya apa aja? Oh iya, bukan values dulu langsung. Kita jelaskan field yang mau dimasukkan apa. ISBN, judul underscore buku, koma, sesuaikan dengan field di tabel buku. Tahun, penerbit, penulis. Oke. Berarti di sini tahun, koma, penerbit, penulis, tutup kurung, value-nya apa? Values, kutip 1 isi dari ISBN. Kedua dari variabel judul, yang ketiga dari variabel tahun, yang keempat dari variabel penerbit, yang kelima dari variabel penulis. Tutup kurung seperti ini. Lalu kita jalankan query dengan MySQLi query kan gitu ya. Variabel count, koma, SQL yang akan dieksekusi apa. Gitu ya. Nah, jadi cukup gampang. Karena ini sudah kalian pelajarin juga kan di mata kuliah pemrograman web ya. Lalu saya buat ada sebuah variabel data di sini isi merupakan sebuah array, nanti akan kita kirim JSON ya. Seperti yang sudah kita pelajari, JSON itu untuk apa gitu ya. Lalu if variabel query berhasil dieksekusi, apa yang mau kita lakukan? Kita buat sebuah variabel data, pesannya, indeksnya pesan, isi pesannya adalah berhasil disimpan. Misalnya seperti itu. Oke, lalu di bawahnya kita echo JSON encode dari variabel data. Oke, nah di sini sudah selesai untuk PHP-nya. Kita sekarang lanjut ke framework 7 kita. Yang di sini nanti. Yang ini ya. Kita akan lanjut ke framework 7 kita. Nah, di sini saya akan buat tombol di bawah ini. Di bawah tabel ini saya akan buat tombol. Nah, ini saya masuk ke framework 7 saya. Ini kan tombolnya, ini buttonnya ya. Ini tabelnya ya. Lalu di bawahnya saya buat sebuah tombol pakai A saja. Kelasnya adalah button. Lalu button fill. Ini kita pakai button apa ya? Color green misalnya. Ini kita buat tambah. Kita lihat dulu hasilnya. Ups, ada yang salah ini. Ada yang salah. Pak, kita hapus dulu. Save. Wah, apa ini? Nah, ini udah. Tadi dia bermasalah. Langsung aja tambah. Salah ketik nggak? Nggak ada kan? Lalu ini pakai kelas. Kelas button fill. Kita lihat lagi. Ah, bisa ya? Apa tadi kendalanya ya? Gak apa-apa lah. Kita kasih BR. Biar nggak terlalu rapat ya. Oke. Tambah data. Nah, ini kita arahkan ke routes. Routes-nya adalah tambah. Seperti ini ya. Berarti di routes. Ini kita tambah routes baru. Pet. Tadi tambah. Kita arahkan kemana? Kita arahkan ke URL-nya adalah ke halaman page. Isi filenya tambah .html. Nah, oke. Nah, sekarang di sini kita tambah folder baru project kita. Pages. Ini kita tambah file namanya tambah .html. Nah, isinya saya ambil dari index.html ini, mulai dari seperti kita belajar routes ya, mulai dari div dengan kelas page. Ini sampai ke sini, ya kan? Pindahkan ke sini, tabel-tabelnya ini semua saya nggak perlu, saya hapus aja. Kan gini ya. Oke, misalnya saya kasih H3 kan. Tambah data buku, misalnya itu isinya. Save. Lalu kita coba. Nah, ini kan sudah tambah data buku ya. Judulnya ya. Oke. Mana tadi program kita? Nah, ini. Oke. If class pack contain. Kalau mau diganti navbarnya juga boleh. Misalnya tambah data, misalnya gitu. Tambah buku.
Nah, itu headernya, navbarnya ya. Lalu saya tambah di sini div kelas left itu ya, kalau nggak salah kan ya. Isinya adalah link untuk membuat link back. Kita kasih kosong, kelasnya adalah stack, kelasnya link dengan fungsi back, ya kan, biar bisa kembali ke halaman sebelumnya. Oke, tambah back, tambah back. Oke ya, sip, bisa. Nah, lalu ini kita buat form. Berarti kita buka di dokumentasi framework 7. Jadi inputannya melalui form ya di framework 7-nya ya. Ntar saya cek dulu. Oke. Kita buka docs-nya. Lalu di bagian form data ya. Coba kita lihat form. Bukan. Ini inputs, form inputs. Nah, saya pakai yang gampang saja, pakai outline input atau kita lihat dulu ya. Sepertinya yang baru ini, ada update terbaru lagi nih framework 7 nih. Full layout, floating label. Label plus input. Kita lihat yang pakai yang mana ya? Outline input saja. Ini aja saya copy ya. Saya copy, saya pindahkan ke sini. Mana dia tadi ini ya? Ini titik-titiknya ini saya hapus saja, saya nggak perlu. Ini kan hanya menjelaskan untuk seterusnya gitu ya. Nah, yang pertama adalah ISBN, kan gitu ya. Nah, ini ID, pakai ID ya. ID ISBN, kan gitu ya. Ingat, JavaScript itu mengenali atribut ataupun input-inputan melalui atribut kelas ataupun ID. Nah, ini sudah ada ISBN-nya ya. Oke. Lalu selanjutnya habis itu di sini di bawahnya kita tambah lagi kurang n-nya. Ini untuk kan ini ID-nya, judul, kan gitu ya. Lalu setelah itu kita lihat lagi aja, sesuaikan field-nya kalau lupa. Tahun dan penerbit. Ini tahun. Ya kan, ini ID-nya juga tahun. Oke. Ini penerbit. Ya, juga penerbit ID-nya. Lalu yang terakhir adalah penulis ya. Penulis. ID-nya. Lalu di bawahnya ya, di sini saya kasih button ya kan. Ini tombolnya simpan, labelnya. Saya kasih kelas button fill color tail misalnya. Coba lihat dulu ya hasil desainnya ya. Oke, sudah ada. Oke. Sudah. Lalu ID-nya kita tentuin ya. Ini untuk tombolnya. Ini kita kasih namanya ID simpan misalnya gitu ya. Nah, lalu kita tinggal buat di myapp.js untuk mendeteksi tombolnya kan gitu ya. Masih ingat $2 kali. Lalu di sini adalah view main view atau view main? Coba lihat. View main, view garis hubung main on apa? On klik, siapa yang diklik, tombol hashtag simpan ya kan, tombol simpan, ID-nya kan simpan ya. Kan gitu ya. Lalu buat apa? Sebuah function call back. Ya kan? Kan seperti ini ya yang sudah kita pelajarin ya. Buat program merespon inputan data, ya kan? Oke. Oke. Nah, sekarang
Kita tinggal buat masing-masing variabel untuk menampung inputan yang ada di form tadi ini. Mulai dari ISBN, tahun, penerbit, penulis, judul bukunya, itu kita tampung dulu variabel ya. Nah, di sini saya tulis var ISBN sama dengan data dari hashtag ISBN. Gitu ya. Var judul ambil dari $2 kali hashtag judul. Lalu var habis itu apa tadi lagi inputan kita? Tahun, penerbit, penulis. Tahun $2 kali tahun. Var penerbit $2 kali penerbit. Var penulis $2 kali dari hashtag penulis. Oke, variabel sudah masuk ya. Nah, selanjutnya tinggal kita kirim data yang ada di variabel ini ke dalam server PHP tadi. Maka kita buat perintahnya di sini app request. Jadi kita lakukan request. Mau ngapain? Request kemana? Gitu ya. Kita request ke seperti ini, kita tuliskan. Udah, buka kurung, lalu buka kurung siku, buka kurung Kurawa, lalu bukanya seperti ini. Diantaranya ini penutupnya ada. Biar enak dilihat ya. Oke, seperti ini. Maka di sini kita tuliskan, kita mau diarahkan kemana URL-nya. URL-nya diarahkan ke tadi, hampir mirip dengan ini ya. Ini, tapi kita bedakan. Ini saya ganti, saya copy. Ini saya tuliskan slash, bukan lagi baca titik PHP ya, melainkan nama filenya tadi apa untuk menyimpan filenya, nama PHP-nya S buku. Maka di sini saya tuliskan S buku. Oke. Sip. Lalu kita tentukan parameter kedua, kita pisahkan dengan koma. Tipe pengiriman datanya apa? Kita pakai tipe pengirimannya, type-nya adalah post. Karena nanti ini yang kunci dalam si PHP bisa mengambil datanya gitu ya. Jadi data itu nanti, data variabel ini akan dikirimkan dengan tipe pengiriman post. Ya, maka di PHP tadi disimpanlah dia ke dalam post. Ini ditapung dia ini. Nah, isi dari sikunya ini, kurung siku ini yang ada ISBN apa ini. Nah, itu berasal dari mana? Dari sini. Ini dia, ini nama variabelnya. ISBN, judul, tahun. Nah, variabel ini kan sumber datanya dari text box dengan ID tahun misalnya. Nah, ini yang akan ditampung oleh PHP dengan tipe post. Maka di PHP-nya juga kita buat variabel di PHP itu masing-masing mengambil data menggunakan metode post gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya yang kita tentukan adalah data yang mau dikirimkan apa aja gitu ya. Nah, datanya kan yang dari variabel kita tadi yang mau dikirim ke PHP-nya kan. Maka di sini buat buka kurung karena lebih dari satu, kita buatnya dalam bentuk array. Ya. Nah, yang pertama indeksnya adalah namanya sesuaikan dengan ini, sesuaikan dengan mana tadi PHP kita. Sesuaikan nama-nama datanya dengan nama yang ada di kurung siku ini, gitu ya. Nih, maka di sini saya buat ISBN. Ini diambil dari mana? Dari variabel ISBN. Yang ini tadi, yang ini ya, gitu ya. Lalu selanjutnya bukan ISB ya, ISBN. Lalu ini judul, diambil dari variabel judul yang di atas. Lalu satu lagi tahun, juga dari tahun. Lalu penerbit, dari variabel penerbit. Satu lagi penulis, ambil dari variabel penulis. Oke, nah datanya kan sudah kita kirim, sudah kita tentukan, oh data yang mau dikirim ke PHP-nya ini ya, gitu ya. Oke, sudah. Selanjutnya kita tentukan nanti data keluaran yang dikeluarkan oleh PHP itu tipe datanya apa. Kita buat lagi dengan atribut data type, itu T-nya harus besar ya. Lalu saya buat di sini data yang mau diterima si framework 7 kita nanti dalam bentuk JSON. Jadi feedback dari PHP nanti yang diterima oleh framework 7 kita dalam bentuk datanya JSON.
Maka kan tadi di PHP kita kan juga sudah kita jelaskan. Nanti yang dikeluarkan adalah JSON dengan perintah JSON encode. Maka di framework 7 juga kita jelaskan, oh nanti data yang dikirimkan melalui link ini, ya kan, hasil proses di sbuku.php, data yang dikirimkan nanti bertipe JSON, gitu ya. Supaya nanti si framework 7 tahu, oh ini JSON ya, gitu ya. Oke, lalu atribut selanjutnya adalah success. Nah, ini fungsi untuk menentukan jika eksekusi yang ada di atas ini berhasil dijalankan. Maka di sini nanti responnya apa jika sukses gitu ya. Maka saya buat function callback lagi di sini. Function isinya ada parameter data. Lalu saya buka kurung kurawal seperti ini. Nah, gitu ya. Jadi fungsi ini agar ada respon dari aplikasi kita menggunakan framework 7 ini ketika eksekusi yang ada di atas ini berhasil dilaksanakan. Makanya gunakan atribut success. Gitu ya. Nah, ini isinya apa? Nah, kalau kita lihat tadi di PHP-nya, ketika nanti data sudah disimpan, ada JSON yang dikirimkan. Nama JSON yang mau dikirimkan adalah dari variabel data. Nah, diisi dari variabel data ini kan ada array kan, indeksnya pesan, yang isinya adalah pesan berhasil disimpan, kan gitu. Nah, ini yang mau dikeluarkan nanti oleh PHP-nya ke dalam JSON. Nah, ini yang mau ditangkap oleh ataupun yang mau diambil oleh framework 7-nya gitu ya. Nah, maka di sini saya tuliskan if jika ada data. Jadi data ini sebagai fungsi menampung semua respon-respon yang ada dari link yang di sini ya, ini. Jadi setiap respon yang ada nanti dari URL ini akan disimpan di sini dulu gitu. Maka di sini saya tulis if di dalam respon datanya nanti ada atribut pesan namanya, maka saya buat titik gitu ya. Ada atribut JSON pesan, berarti kan proses eksekusi di website juga sudah berhasil, di PHP juga sudah berhasil kan gitu ya. Maka di sini saya panggil dialog box ya kan, app dialog ya kan, app dialog alert. Oke, pesannya apa? Dari data titik isi JSON pesannya. Itu nanti yang muncul. Maka muncul nanti dialog message-nya data berhasil disimpan gitu ya. Oke, lalu biar kelihatan bagus, setiap text box-nya ini saya buat kutip satu aja, kutip dua sih nggak ada masalah sih sebenarnya, cuman biar enak, biar sejajar ya. Kita kosongkan datanya di dalam text box masing-masing. Maka di sini saya tuliskan $2 kali hashtag ISBN titik file-nya saya buat kosong gitu. Biar nanti ketika berhasil disimpan text box-nya dibersihkan gitu ya. Oke. $2 kali judul titik value-nya kosong. Itu juga tahun titik value-nya kosong. Itu juga hashtag-nya lupa. Dengan saya lupa hashtag-nya. Setahun terbit kosongkan juga. Lalu ini juga hashtag penulis titik file. Udah. Lalu kita jalankan fungsi baca yang ini tadi supaya nanti di load ulang data yang baru disimpan tadi muncul lagi gitu ya. Maka di sini saya panggil fungsi baca. Oke, sudah selesai. Nah, kita coba jalankan aplikasinya ya. Ini tambah, kita masukkan tambah data baru di sini. ISBN-nya kita kasih kode acak ya kan, misalnya seperti itu. Misalnya sini judul bukunya pemrograman basis data misalnya ya, tahun 2019, penerbit UMI misalnya, penulis Toso misal ya. Kita coba simpan. Nah, tidak ada respon. Kita lihat dulu apa ini pesannya. Ini ada error nih. Kita lihat dulu. Oh, di mana ini ya? My app baris 57. App request.
kita cek dulu ya. Mana kesalahannya? Titik komanya kita coba dulu. ISBN saya kasih acak. ISBN, judul bukunya programan database misalnya 19 seperti ini. Oke, lalu simpan. Kita lihat dulu. Boleh, masih ada juga kesalahan. Kalau di database masuk nggak datanya? Masuk, cuman ISBN-nya dan yang lain-lain nggak masuk. Sebentar ya. Itu di mana kendalanya ya? Oh iya, sorry, titik failnya ya. Lupaan kita, titik fail. Lalu terburu-buru. Titik fail. Oke, sudah. Ini kita hapus saja dulu. Kita coba lagi ulang. Ini kan ada ya datanya, cuman kosong gitu ya. Masukkan lagi, acak, judul buku, pemrograman basis data misalnya, tahun 2019, penerbitnya Umi, ini. Nah, kosong misalnya, simpan. Nah, berhasil disimpan. Nah, ini kan sudah kosong ya. Lalu kita coba back. Nah, ini sudah masuk nih pemrograman basis data Santos. Oke. Ya kan? Tambah lagi. Misalnya masukkan lagi data acaknya. Rekayasa, misalnya judul bukunya rekayasa perancangan rekayasa perangkat. Nah, 2018 Umi 3 misalnya. Simpan. Berhasil disimpan. Back. Nah, masuk ya. Nah, tadi kan kita buat seperti itu, input data, lalu kita back kan maunya begitu berhasil datanya disimpan, maunya kembali ke halaman sebelumnya kan gitu ya, nggak usah kita klik back pun, maunya kita balik ke sini langsung gitu kan. Nah, caranya bagaimana? Caranya tinggal kita tambah perintah sedikit aja. Perintahnya ini app di bawah ini, di sini tips ya, di sini app titik views ya, views titik main titik router titik navigate. Oke. Lalu kita tuliskan kita mau kemana gitu ya, kita mau kemana, arah rootnya. Jadi ini perintah untuk melakukan redirect kita ke halaman root yang sebelumnya ataupun yang kita inginkan. Nah, di sini kan kita lihat ditambah titik HTML ini kan, ini masih home data name-nya ya, ini saya ganti jadi tambah. Nah, kita mau kembali ke indeks ini kan. Nah, maka di routes ini kita tambahkan lagi jalurnya. Kalau nanti isi routes-nya, path-nya itu adalah home seperti ini ya, maka kita diarahkan ke URL ke file index.html gitu ya, logikanya kan gitu ya. Maka di sini di routes navigate-nya kita tuliskan path kita, path routes-nya apa, home, udah titik koma. Nah, seperti itu ya. Nah, kita cobalah ulang. Tambah lagi data, masukkan ISBN-nya, kita buat acak, judul bukunya apa ya? Manajemen basis data misalnya. Tahun 2017, penerbit Umi, misal penulis utama. Oke, simpan. Berhasil disimpan. Nah, langsung kita kembali ke sini kan? Nah, kita sudah masuk langsung ke sini. Kita nggak perlu klik tombol back lagi biar enak melihatnya gitu ya kan. Nah, jadi seperti itu. Tinggal kita gunakan perintah ini app.views .main .routers .navigate. Artinya kita melakukan perpindahan kemana di dalam kurungnya ini. Path-nya apa? Path home. Sebelum ini tentukan dulu jalurnya kan gitu. Ini sudah saya buat jalurnya. Path-nya, jika nanti path-nya home, arahkan ke URL index.html. Maka dia berpindah secara otomatis tanpa kita klik tombol back tadi, ya kan?
Nah, ini dia caranya ya untuk melakukan perpindahan halaman di myapp.js-nya di JavaScript-nya ya. Nah, jadi itu aja. Silakan coba nanti di laptop kalian masing-masing di komputer gitu ya. Materi hari ini ya, jadi sangat sangat penting ini materinya karena nanti di UAS juga ini pasti yang kita bahas, nggak mungkin lagi membahas apa yang sudah kita pelajari di UTS ya. Jadi diikuti pelan-pelan, step by step-nya, justru melalui video lah pembelajaran ini terbantu gitu ya, bisa kalian ulang-ulang gitu. Kalau tatap muka kan kalau yang sudah berlalu kadang kalian malas lagi. Nah, kalau pakai video kan bisa di-review ulang ya. Jadi jangan pernah kenal kata berhenti untuk belajar ya. Itu saja yang bisa saya berikan di video kali ini. Silakan pelajari untuk materi kita di pertemuan 10 ini. Saya ucapkan terima kasih.